wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Soleh-solihah kelas 3 SD Sabil Huda. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah kuatkan dan kesehatan kembali. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan kembali belajar pada mata pelajaran tematik di tema 1, subtema 2, muatan bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelumnya kelas 3 SDIT Sabil Huda, taat, hebat, soleh-soleha. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kita untuk mempelajari dan memahami apa yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bertambah berat, bertambah tinggi, ini adalah merupakan ciri tubuh manusia itu mengalami pertumbuhan. Apa itu berkembang? Jika kalian saat bayi belum dapat makan dan minum sendiri pastinya ya, masih disuapi oleh ayah bunda. Nah, jalan pun masih dituntun, mulai dari merangkak, kemudian belajar berjalan, dituntun. Kemudian akhirnya kalian bisa melakukan berjalan sendiri, makan minum sendiri tanpa bantuan ayah dan bunda. Itulah yang dinamakan perkembangan. Perkembangan pada manusia ialah perubahan menuju kedewasaan, mulai berfungsinya beberapa organ pada manusia yang ditandai dengan perubahan emosi, mulai bertambahnya kemampuan dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama adalah makanan sehat. Faktor yang kedua adalah olahraga yang teratur. Kenapa olahraga menjadi faktor yang dibutuhkan oleh tubuh? Karena olahraga dapat menjadikan tubuh menjadi lentur, sehat, dan kuat, dan juga dapat memperlancar peredaran darah. Faktor lainnya adalah udara yang bersih. Kita lihat ini gambar pohonnya seperti bentuk apa itu? Seperti bentuk paru-paru ya. Artinya apa? Artinya bahwasanya udara yang bersih ini dibutuhkan oleh manusia untuk bernafas. Udara bersih adalah udara yang tidak mengandung bahan pencemar seperti asap dan juga debu, baik itu asap kendaraan bermotor ataupun asap rokok, dan juga dari tumpukan sampah yang dapat menimbulkan bau tak sedap. Itu pun dapat mencemari udara. Lainnya adalah cahaya matahari atau sinar matahari. Sinar matahari ini dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu tubuh menghasilkan vitamin D. Karena vitamin D ini sangat baik bagi tubuh untuk kesehatan tulang dan gigi. Yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Tubuh kita memerlukan istirahat agar segar kembali untuk melakukan kegiatan baru. Bagi anak-anak sangat butuh waktu lebih lama tidur malamnya ketimbang orang dewasa. Oleh karenanya tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan, bahkan ya tidak diperbolehkan bagi anak-anak untuk tidur terlalu malam. Apalagi hanya karena main HP ataupun nonton TV sampai tidur malam, yang akhirnya bangun tidurnya kesiangan, besok paginya tidak semangat belajarnya. Itu sangat tidak sehat dan juga dapat mengganggu perkembangan pada tubuh kita. Perkembangan dan pertumbuhan manusia membutuhkan makanan yang dengan gizi seimbang. Makanan yang bergizi seimbang ini salah satunya adalah mengandung karbohidrat.
Kemudian mengandung protein, mengandung lemak, mengandung vitamin, dan juga butuh air. Yang karbohidrat berfungsi sebagai penghasil energi atau tenaga. Sumber karbohidrat ini berasal dari tumbuhan, biji-bijian, dan juga umbi-umbian. Contohnya biji-bijian itu seperti beras yang biasa kita makan ya, nasi yang diolah menjadi nasi ya, beras diolah menjadi nasi. Kemudian juga ada jagung, ada sagu, terigu. Kalau umbi-umbian contohnya seperti kentang, singkong, ubi jalar atau bol. Protein ini adalah zat makanan yang berfungsi dalam proses pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Sumber protein ini bisa ada yang berasal dari tumbuhan dan juga berasal dari hewan. Sumber protein yang berasal dari tumbuhan contohnya adalah kacang-kacangan. Sedangkan protein yang berasal dari hewan yaitu seperti daging, ikan, telur, itu yang berasal dari hewan. Ini adalah lemak. Lemak bagi tubuh manusia memiliki peranan yang penting. Fungsinya yaitu adalah menjaga panas tubuh, pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, dan juga pelindung organ tubuh yang penting seperti jantung, hati, ginjal, dan paru-paru. Sumber lemak ini berasal dari hewan dan juga tumbuhan. Contoh lemak yang berasal dari hewan adalah seperti mentega, keju, itu contoh lemak ya, keju. Siapa yang suka keju? Nah, itu sumber lemak dari hewan, atau dengan istilahnya lemak jenuh ya biasanya. Sedangkan lemak yang berasal dari tumbuhan itu adalah lemak tak jenuh seperti minyak kelapa, PCO, itu sumber lemak dari tumbuhan, atau kedelai, kacang tanah, itu sumber lemak dari tumbuhan. Yang lainnya adalah vitamin. Vitamin ini diperlukan untuk pertumbuhan dan memelihara kesehatan. Seseorang yang kekurangan vitamin akan mudah terserang penyakit. Penyakit karena kekurangan vitamin ini disebut avitaminosis. Ya, kekurangan vitamin dapat menyebabkan penyakit. Kelebihan pun dapat tidak baik. Kelebihan vitamin juga disebut hipervitaminosis. Ya, jadi segala sesuatunya itu harus sesuai kadarnya, tidak kurang dan tidak lebih. Materi lainnya adalah kita akan belajar tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Bagaimana cara mendapatkan informasinya? Biasanya kita dengan kata tanya. Kata tanya yang biasa digunakan dalam wawancara ini hendaklah ada 5W istilahnya, dan plus 1H. 5W adalah what, apa, gimana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi kita contohkan yang terkait dengan makhluk hidup ini, materi pembelajaran, misalkan dengan menggunakan kata kapan. Kapan kamu mulai lancar berjalan? Selanjutnya kalian mengerjakan tugas dengan menyiapkan buku pelajaran tema 3A, buku Erlangga ya, dan buku tulis dan juga alat tulis, pensil penghapusnya. Dibuka buku halaman 52, kerjakan hanya nomor 1 saja. Yang pertanyaan bagian A, B, C, dan D. Tulis jawaban di buku tulis. Kemudian masih di buku 3A halaman 61, nomor 2 saja. Hanya nomor 2 saja yang kalian kerjakan ya. Tulis jawabannya di buku tulis, kemudian foto dan kirimkan
fotonya ke GCR. Untuk materi hari ini, Bu Fitri ucapkan terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan. Semoga apa yang telah Bu Fitri terangkan mudah dipahami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.